Berhubung banyak sekali permintaan yang masuk untuk membahas film yang satu ini, oke, kita putuskan untuk segera membahasnya. Film yang sekarang sedang rame ditonton kembali gara-gara meme kotak susu yang viral. Film ini sendiri menjadi pembuka dari trilogi yang kabarnya ada rencana untuk membuat film keempatnya. Langsung saja, nyanyi roman picisan buat Via Valen. Semoga kalian gak bosan dengan Escape Plan. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh filmmaker asal Swedia Mikael Hafstrom dan dibintangi oleh dua nama besar, Sylvester Stallone sebagai Ray Breslin dan Arnold Schwarzenegger sebagai Emil Rothmeyer. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita wajib untuk kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang baru memutuskan untuk menonton film ini untuk pertama kalinya. Ray Breslin adalah seorang konsultan untuk Biro Penjara Federal. Pekerjaannya adalah hobinya, yang tentu saja anti-mainstream. Main FF? Bukan. Ngeslot? Bukan. Keluar masuk penjara? Yes. Dia menjalankan pekerjaannya untuk menguji efisiensi dan kelemahan penjara yang paling ketat di Amerika. Ray bahkan telah mengadopsi begitu banyak identitas palsu dan kini dia berada di sebuah penjara federal di Colorado. Di dalam selnya, dia diberitahu oleh rekannya bahwa tahanan lainnya berencana menyerangnya keesokan hari di lapangan. Dan benar saja, dua orang tahanan mencoba menyerang Ray. Namun dengan mudah, Ray berhasil melumpuhkan mereka hingga membuat suasana lingkungan sel menjadi kacau balau. Karena ulahnya itu, Ray dibawa ke ruangan isolasi dan satu-satunya yang dia bawa adalah Alkitabnya. Di sini, Ray memperhatikan setiap pergerakan petugas penjara, terutama di ruang sel isolasi. Beberapa hari berikutnya, Ray mempelajari rutinitas para penjaga, di mana setidaknya sekali dalam sehari, dua penjaga yang mengawasi area isolasi meninggalkan pos mereka untuk beristirahat sambil ngudut, kurang lebih 7 menit di luar ruangan. Ray juga menerima menu makanannya setiap hari yang salah satunya adalah sekotak susu coklat. Setelah meminumnya, Ray lalu membedah lapisan kotak susu tersebut dan mengeluarkan lembaran plastik transparan di dalamnya. Hari berikutnya, ketika penjaga meninggalkan ruangannya, Ray diam-diam menutupi lubang kunci sel tahanan tersebut dengan lembaran-lembaran tisu yang telah dia padatkan. Sementara di luar sel, seorang wanita cantik tiba dan keluar dari mobilnya. Sambil berjalan, menjauhi mobil tersebut lalu meledakkannya. Kejadian tersebut bertepatan pada saat para penjaga sedang beristirahat sejenak. Mendengarkan ledakan tersebut, Ray akhirnya memulai aksinya. Keluar dari sel menuju ke ruangan monitor untuk mengatur CCTV di selnya agar dia tetap terlihat berada di sana. Ray lalu berlari menuju ke ruangan pemadam kebakaran, bergegas mengenakan seragam pemadam yang usang, lalu menyelinap ke bawah mobil damkar. Hingga dengan mudah, dia pun berhasil kabur dan masuk ke dalam mobil rekannya yang telah menunggunya. Di dalam mobil tersebut sudah ada Abigail dan Hush. Abigail inilah yang tadinya menyamar sebagai wanita yang meledakkan mobil sebagai pengalih perhatian. Setelah itu, Ray diturunkan di sebuah toko dan berjalan menuju bilik telepon umum untuk menghubungi seseorang. Sebuah mobil petugas kepolisian melihatnya dan akhirnya meminta armada bantuan untuk menangkap Ray yang masih berseragam tahanan. Dan Ray pun dengan santuy menyerahkan diri sambil nyinyir. Rupanya yang dia hubungi adalah Lester Clark, mitra bisnisnya yang mengatur semua escape plan-nya, dan Ray pun akhirnya dibebaskan. Ray akhirnya kembali ke penjara federal di Colorado bersama Lester Clark. Lester ini sebenarnya adalah pimpinan eksekutif BNC Security. Ray disewa oleh pemerintah untuk membobol penjara dan mengungkap kekurangan mereka. Ray lalu menjelaskan kepada kepala penjara federal secara rinci betapa mudahnya dia keluar dari penjara yang membuatnya tercengang. Jadi ada 3 hal yang menjadi kunci pelariannya dari penjara ini, yaitu memahami struktur tata ruang penjara dan sekitarnya, memahami rutinitas para penjaga, dan bantuan dari luar maupun dari dalam. Agar mempermudah pelariannya, Ray harus bisa masuk ke dalam ruangan isolasi yang ternyata minim penjagaan dibandingkan dengan sel lainnya. Ditambah lagi, lokasi ruang isolasi tersebut berada dekat dengan pemadam kebakaran. Dan kesalahan fatalnya adalah Ray hanya dikawal oleh 1 orang penjaga. Dia lalu mempelajari rutinitas mereka, memanfaatkan lapisan plastik dari kotak susu di menu makanannya untuk menebak sandi pintu selnya. Dan dia pun akhirnya bisa bebas keluar dengan menggunakan bantuan dari luar setelah mengatur timing yang tepat. Any questions? What kind of man would choose to spend most of his life in prison?
Di Los Angeles, Ray kembali ke kantornya yang sebenarnya jarang dia kunjungi karena sebagian besar waktu kerjanya dihabiskan di sel penjara. Ray lalu menuju ke ruangan kerjanya dan menerima panggilan untuk menghadiri sebuah pertemuan mendadak. Ray dan Lester Clark rupanya ditawari kesepakatan senilai jutaan dolar dari agen CIA, yaitu Jessica Miller, untuk menguji penjara rahasia baru bagi orang-orang yang hilang dengan satu syarat: Ray dan timnya tidak dapat mengetahui lokasi penjara yang sebenarnya. Karena bayarannya dilipat gandakan, akhirnya Ray setuju membiarkan dirinya ditangkap dengan identitasnya yang dirubah sebagai teroris Spanyol yang disewa yang bernama Anthony Portos. Ray hanya diberikan bekal petunjuk identitas kepala sipir yang bernama Marsh dan kode evakuasi dirinya. It's non-negotiable. You think I'm letting you go in cold? This gets old. Man, the fuck up. Di New Orleans, rencananya menjadi kacau ketika sebuah mobil tiba dan menculik Ray. Mereka mengeluarkan microchip pelacak yang diam-diam ditanamkan di lengan Ray. Lalu mereka membius Ray untuk mencegah Ray mengetahui keberadaan lokasi penjara tujuannya. Menyadari alat pelacak Ray dihancurkan, Abigail dan Hush malah semakin khawatir karena kini mereka kehilangan jejak Ray. Ketika terbangun, Ray akhirnya sadar dirinya sudah berada di dalam penjara yang lebih buruk daripada yang dia kira. Semua tahanan diawasi oleh CCTV dari dalam selnya masing-masing yang transparan, sementara petugas penjaga tahanan menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Kejamnya lagi, para petugas ini tidak segan-segan menghajar para tahanan yang tidak mematuhi mereka. Untuk pertama kalinya, Ray di sini tidak tahu pasti bagaimana dia akan melarikan diri dari penjara tersebut. Ray lalu dibawa ke kantor sipir dan bertemu dengan Willard Hobbs, si pemilik penjara super ketat ini. Ray pun meminta untuk bertemu dengan kepala penjara yang bernama Marsh, namun Hobbs mengaku tidak seorang pun yang bernama Marsh di tempat tersebut. Ray akhirnya menyerah dengan misinya tersebut dan memberitahu kode evakuasinya. Namun rupanya Hobbs tidak peduli sama sekali dengan kode tersebut, sambil memberitahu Ray bahwa dia tidak akan pernah keluar. Apalagi Hobbs di sini hanya mengetahui identitas palsu Ray sebagai Anthony Portos. Where's Warden Marsh? There is no Warden Marsh. My evacuation code is 310275. Evacuation code? No. I don't think so. Seluruh tahanan lalu dikumpulkan di sektor Babylon, di mana disinilah Ray alias Portos bertemu untuk pertama kalinya dengan Emil Rothmeyer yang menyelamatkan Ray dari ancaman tahanan lain yang mencoba mengeroyoknya. Rothmeyer ini pernah bekerja sebagai satpam untuk Victor Mannheim. Mannheim sendiri adalah orang yang sangat jenius yang memiliki kebiasaan merampok orang kaya dan memberikan hasil rampokannya itu kepada orang miskin dan membuat banyak orang yang ingin membayar Hobbs untuk menangkap Mannheim. Mirip dengan Robin Hood ya. Sayangnya, Hobbs tidak bisa menemukannya dan akhirnya membawa Rothmeyer sebagai satu-satunya petunjuk agar dapat menangkap Mannheim. Namun, Rothmeyer tidak ingin membantu Hobbs sejauh ini. Back off. Portos, Rothmeyer, Emil Rothmeyer. Ray dan Rothmeyer kini memulai pertemanannya. Meskipun Ray tidak memberitahu identitas dan pekerjaan aslinya, Rothmeyer mempelajari gerak-gerik Ray yang terlihat tertarik dengan segala detil kecil dari penjara. Rothmeyer lalu menunjukkan sebuah hal unik di penjara tersebut, di mana terdapat sekelompok tahanan muslim yang begitu taat sholat. Namun Ray tidak mempedulikannya. Portos, look at this. Don't you find that interesting? No, really. Rothmeyer lalu menawarkan bantuan apapun yang dibutuhkan oleh Ray, dan Ray pun akhirnya meminta Rothmeyer untuk membantunya agar bisa masuk ke ruangan sel isolasi. Tanpa dia sadari, Rothmeyer malah memukuli Ray hingga pertarungan pun terjadi di antara keduanya. Rupanya semua ini sudah diatur oleh Rothmeyer semata-mata untuk membantu Ray agar bisa dimasukkan ke ruangan isolasi. Okay. Relax. Pretend. Benar saja, akhirnya petugas datang melerai dan menyeret mereka ke ruangan isolasi yang begitu sempit, dan Ray pun menyadari tujuan dari aksi Rothmeyer tersebut. Selain ukurannya yang sempit, ruangan tersebut juga panasnya minta ampun akibat lampu sorot halogen yang begitu kuat. Ray lalu mempelajari kelemahan ruangan tersebut hingga beberapa saat kemudian pintu isolasi terbuka dan seorang dokter penjara yang bernama Emily Kyrie memeriksa kondisi mereka. Hobbs sebenarnya tidak peduli dengan penderitaan para tahanan, namun dia tidak boleh membiarkan
mengakibatkan mereka mati karena akan membuat bayarannya dibatalkan. Ray pun diperiksa oleh Dr. Kyrie dan memastikan kesehatannya. Ray lalu mencoba mencari tahu lokasi penjara tersebut, namun Dr. Kyrie menolak untuk meladeni pertanyaannya. Drake, kepala keamanan penjara tersebut sekaligus asisten pribadi dari Hobbs yang sedari tadi mengawasi Dr. Kyrie, dan Ray mencoba mencari tahu apa yang Ray tanyakan kepada Dr. Kyrie. Namun Dr. Kyrie berbohong. Di sini percakapan mereka ternyata bisa didengar oleh Ray dari dalam sel isolasinya dan menganggap Dr. Kyrie bisa dimanfaatkan untuk dimintai bantuan. And what did you tell him? I don't care. Ray dan Rothmeyer akhirnya kembali bertemu di sektor Babylon. Rothmeyer menanyakan apa yang Ray dapatkan di ruang isolasi. Belum sempat menjawab, bel sudah berbunyi yang memerintahkan semua tahanan kembali ke selnya masing-masing. Karena penasaran, Rothmeyer menanyakan identitas Ray yang sebenarnya. Namun, Ray hanya akan menjawab pertanyaan tersebut jika Rothmeyer membantunya lagi untuk mendapatkan sebuah kepingan logam bulat dan menjanjikan mereka bisa keluar dari penjara tersebut jika mendapatkan logam yang diminta oleh Ray. Rothmeyer akhirnya memberitahu salah satu petugas untuk mempertemukannya dengan Hobbs, dan dia pun akhirnya dibawa ke sebuah ruangan. Hobbs selalu memberi waktu Rothmeyer untuk memberinya petunjuk tentang keberadaan Victor Mannheim. Rupanya Hobbs memang ingin membuat Rothmeyer berbicara karena hanya dia yang mampu memberitahu petunjuk keberadaan Mannheim yang selama ini diincarnya. Rothmeyer lalu meminta sebuah kertas untuk menggambarkan peta lokasi Mannheim. Namun Rothmeyer ternyata malah menggambar sebuah bokong dan Hobbs murka lalu memerintahkan petugasnya untuk menyiksa Rothmeyer. Rupanya semua dilakukan oleh Rothmeyer untuk mengambil sebuah penutup saluran kecil berupa kepingan logam di bawah meja interogasi di ruangan tersebut. There. Rothmeyer pun kembali bertemu dengan Ray dan memberikan kepingan logam yang diminta. Ray lalu menceritakan identitas dan pekerjaannya sebagai pembobol penjara selama 8 tahun terakhir sambil menjelaskan cara kerjanya. Ray lalu memberitahu bahwa setelah mempelajari struktur bangunan penjara yang dibangun secara vertikal, Ray mencurigai mereka berada di ruangan bawah tanah. Dia menyadari lantai sel penjara menggunakan paku keling dari baja, bukan aluminium yang justru akan lebih aman. Dia butuh untuk kembali masuk ke dalam ruangan isolasi lagi agar bisa membuka 4 paku keling tersebut dengan memusatkan panas yang cukup dengan menggunakan logam yang didapatkan dari Rothmeyer. Paku keling ini akan terlepas sendirinya karena terjadi proses pemuaian yang memungkinkan Ray bisa mengakses jalan menuju ke permukaan untuk mencari tahu keberadaan mereka yang sebenarnya. Untuk melancarkan aksinya, Ray membutuhkan waktu 3-5 menit sehingga dia meminta Rothmeyer untuk mengalihkan perhatian penjaga selama mungkin. Mereka pun kembali memancing keributan, di mana Rothmeyer memancing amarah Javed, salah seorang tahanan Muslim di sana. Step back. I know you. Mereka pun kembali dijebloskan ke ruangan isolasi. Ray mulai melancarkan aksinya, membuka satu persatu paku keling baja di lantai ruangan isolasi tersebut, lalu memberi kode isyarat kepada Rothmeyer untuk mulai mengalihkan perhatian para penjaga dan Hobbs. Ray lalu menutupi kamera CCTV ruangan isolasinya dengan menggunakan sebuah roti yang ternyata sedari tadi dia kulum di mulutnya, dan memulai aksinya menelusuri akses lorong ruangan tersebut. Pada saat memanjat, tanpa sengaja Ray menarik sebuah kabel yang membuat kebocoran katup akibat gangguan listrik. Ray pun berhasil keluar ke permukaan dan ternyata penjara tersebut berada di sebuah kapal kargo besar dan berada di tengah lautan yang luas. Mengetahui hal tersebut, Ray kembali masuk ke dalam ruangan isolasinya tepat waktu yang kini malah sudah tergenang air akibat kebocoran katup sebelumnya, dan Ray pun mengembalikan paku keling ke tempatnya semula. Setelah itu, Hobbs dan asistennya Drake menelusuri penyebab kebocoran dan akhirnya mulai mencurigai Ray sebagai pelakunya. Sementara Hush dan Abigail menemui Lester Clark untuk segera menghubungi Hobbs dan mengungkap identitas asli dari Anthony Portos. Rupanya Hobbs sudah mengetahui kalau Portos ini adalah identitas palsu dan tahanannya ternyata adalah Ray Breslin. Sel penjara ini malah sebenarnya dibuat berdasarkan buku panduan yang dibuat oleh Ray Breslin sendiri. Plot twist, rupanya misi yang lebih mirip seperti bunuh diri ini sudah direncanakan oleh Lester Clark untuk menjebak Ray Breslin di penjara selamanya. Lester lalu memberinya kabar mengenai tawaran menggiurkan sejumlah bank dunia yang mengincar Mannheim. Menyadari hal tersebut, Hobbs pun berusaha memanfaatkan pertemanan Ray dan Rothmeyer. Drake diperintahkan untuk menyiksa Ray agar Rothmeyer mau berbicara kepada Hobbs. Namun sayangnya upaya tersebut sia-sia. Sementara Ray sendiri malah kehilangan harapan setelah mengetahui lokasi penjara yang menahannya. Di tempat lain, Hush melakukan riset internet dan menemukan sebuah konsep penjara yang identik dengan penjara yang menahan Ray yang bernama The Tomb. Satu-satunya masalah adalah
adalah The Tomb ini tidak diketahui lokasinya. Selain itu, Abigail dan Hush juga malah menjadi curiga terhadap Lester Clark ketika menemukan gaji Ray Breslin untuk pekerjaan tersebut ternyata malah dibekukan. Ray dan Rothmeyer kini terus mempelajari rutinitas para penjaga hingga mereka bisa mengidentifikasi mereka berdasarkan kebiasaan. Kini, Ray membutuhkan bantuan dari Dr. Kyrie untuk memberitahunya mengenai lokasi mereka. Rothmeyer lalu menusuk paha Ray dengan pisau agar Ray bisa bertemu dengan Dr. Kyrie. Sayangnya, Dr. Kyrie enggan memberitahu lokasi penjara tersebut. Karena rencana utamanya gagal, Ray malah menjalankan rencana cadangannya dengan mengambil diam-diam peralatan medis Dr. Kyrie. Ray lalu meminta bantuan Rothmeyer untuk mendapatkan kacamata milik tahanan lainnya. Rupanya, Ray diam-diam menggunakannya untuk merakit sebuah sekstan darurat untuk menentukan garis lintang kapal. Tingkah laku mereka malah terlihat oleh Drake dan segera memerintahkan petugas untuk menangkapnya dan memindahkannya di sel yang terpisah. Beruntung, Rothmeyer berhasil mengamankan sekstan tersebut. Hobbs lalu menemuinya dan Ray pun terkejut seketika Hobbs menyebut nama aslinya. Mr. Breslin. You know who I am? Hobbs telah menugaskan Drake untuk memantaunya setiap saat dan akan memastikan Ray Breslin menghabiskan sisa hidupnya di penjara yang dibangun atas rujukan bukunya sendiri. Tidak menyerah begitu saja, Ray lalu menawarkan kesepakatan untuk memberikan informasi mengenai Mannheim kepada Hobbs. Ray memastikan Rothmeyer tidak akan berbicara sedikit pun tentang Mannheim dan Ray adalah satu-satunya harapan Hobbs agar bisa mendapatkan uang yang berlimpah. So what happened? I'm playing you. Hari demi hari berlalu di mana Ray memberikan informasi palsu kepada Hobbs. Sementara itu, Ray dan Rothmeyer sepakat untuk memanfaatkan Javed agar mau membantu mereka menggunakan sekstan. Rothmeyer pun mendatangi Javed untuk menawarinya kerjasama. Javed lalu menemui Hobbs dan mengungkap bahwa Ray dan Rothmeyer berencana kabur dari The Tomb. Namun untuk mengetahui detail rencana tersebut, Javed meminta Hobbs untuk menyediakannya Al-Quran untuk berdoa kepada Allah di sebuah tempat terbuka. What else can I give you? The Holy Quran. And I want to say the name of Allah. I want to be seen by my God. Malam pun tiba, di mana Javed duduk dan berdoa. Ketika petugas penjara lengah, dia bergegas menggunakan sekstan daruratnya untuk menandai lokasi di peta yang dibuat oleh Ray. Setelah memperhitungkan secara matang, Ray yakin mereka berada di sebuah titik di Samudra Atlantik di lepas pantai Maroko. Kini yang mereka butuhkan adalah mengirim pesan ke dunia luar. Dan untuk itu, Ray kembali membutuhkan bantuan Dr. Kyrie. Ray meminta Dr. Kyrie untuk melihat sebuah halaman di buku panduan penjara yang ditulis olehnya sendiri. Dr. Kyrie, yang ternyata juga adalah seorang tahanan, akhirnya bersedia membantunya setelah mengetahui identitas asli Ray yang sebenarnya. Dr. Kyrie diminta untuk mengirim sebuah email kepada Mannheim tentang keberadaannya. Sementara, Ray terpantau oleh Hobbs melalui CCTV sedang mengirimkan pesan ketukan yang ada di buku panduan penjara, yang ternyata itu hanyalah pesan palsu untuk mengalihkan perhatian Hobbs agar membuat Dr. Kyrie bisa mengirim pesan titipannya. Got you. Decode it. Kembali ke Babylon, Ray, Rothmeyer, dan Javed menjalankan rencana untuk mengalihkan perhatian penjaga dan memberi mereka celah untuk melarikan diri ke permukaan kapal. Ray dan Rothmeyer adalah bagian dari blok sel A, sementara Javed dan tahanan muslim lainnya adalah bagian dari blok sel C. Rencana mereka adalah membuat para penjaga berasumsi kalau Ray dan Rothmeyer berencana kabur melalui blok sel C dengan membuat kerusuhan di sana, yang mana Hobbs akhirnya memerintahkan pengetatan penjagaan di blok sel tersebut yang juga tentu saja akan mengurangi jumlah penjagaan di blok sel A, di mana kerusuhan yang sebenarnya akan benar-benar terjadi. Rencana mereka pun berjalan sukses. Kerusuhan benar terjadi di blok sel A, di mana penjaga yang kekurangan pasukan malah kewalahan oleh tahanan yang menyerang mereka. Ray, Rothmeyer, dan Javed mengalahkan begitu banyak penjaga, mencuri senjata mereka, dan menyingkronkan waktu mereka. Di tempat lain, orang suruhan Rothmeyer yang telah disiagakan berdasarkan email yang dikirim oleh Dr. Kyrie akhirnya terbang menuju lokasi kapal dengan helikopter. Kembali ke sel, Ray merusak sistem CCTV agar pergerakan mereka tidak terpantau. Say cheese. Sementara, Hobbs yang menyadari dirinya telah tertipu memerintahkan timnya untuk melakukan penguncian keamanan penuh agar tidak ada tahanan yang dapat kabur. Drake bersama pasukannya lalu menyerang Ray dan kawan-kawan. Sialnya, Javed malah terkena tembakan di bagian perutnya. Ray memutuskan untuk menuju ke ruangan mesin untuk mematikan detektor gerak dan pembangkit daya kapal tersebut. Sementara Rothmeyer dan Javed memanjat ke dek atas kapal melalui tangga. Sayangnya, Javed malah memilih untuk tetap tinggal dan meminta Rothmeyer untuk pergi seorang
berserang diri. Para penjaga akhirnya tiba dan Javed pun menghadang mereka hingga aksi baku tembak terjadi. Aksi heroik Javed ini harus terhenti setelah Javed pada akhirnya tewas di tangan Hobbs. Sementara itu, Ray dihadang oleh Drake hingga pertarungan pun terjadi di antara keduanya. Ray akhirnya berhasil membunuh Drake dan menuju ke ruangan mesin. Setelah berhasil memadamkan semua sistem kelistrikan, Rothmeyer akhirnya berhasil keluar dari kapal. Sementara, pasukan suruhan Rothmeyer akhirnya tiba dengan menggunakan helikopter dan menembaki para penjaga, lalu mendarat di kapal tersebut. Rothmeyer lalu bergegas mendekati helikopter untuk segera kabur, namun dia memilih untuk menunggu Ray sesuai dengan kesepakatan waktu mereka. Sayangnya, Ray tidak kunjung muncul dan Rothmeyer pun memutuskan untuk meninggalkan Ray. Hobbs sendiri akhirnya tiba di ruangan mesin untuk mencari Ray. Namun Ray malah bersembunyi di dalam tangki pembuangan air. Hobbs lalu memerintahkan petugasnya untuk menghidupkan kembali sistem kapal satu persatu. Dan tangki air pun dengan cepat terisi penuh hingga dalam beberapa detik membuat Ray tenggelam. Ketika Hobbs melanjutkan pencariannya terhadap Ray, dia akhirnya menyadari bahwa tangki air secara otomatis akan mengalir keluar pada saat mencapai volume tertentu. Tangki air pun akhirnya dikosongkan dan airnya terbuang ke laut bersama dengan Ray. Hobbs yang menyadari hal tersebut lalu bergegas keluar untuk mencari Ray. Beruntung Rothmeyer melihat Ray yang berhasil keluar melalui saluran pembuangan dan bergegas untuk menjemputnya. Sementara itu Hobbs muncul di dek kapal dan memerintahkan anak buahnya untuk menembaki helikopter tersebut. Sambil bergelantungan di tangga tali helikopter, Ray meminta pistol Rothmeyer dan menembaki drum bahan bakar yang berada di dekat Hobbs. Dan seketika itu juga drum yang berisi bahan bakar tersebut meledak dan menewaskan Hobbs. Ray dan Rothmeyer pun akhirnya berhasil kabur dan mendarat di pantai Maroko. Rothmeyer akhirnya mengungkap bahwa dia sebenarnya adalah Victor Mannheim dan Jessica Miller sebenarnya adalah putrinya yang diam-diam telah menyewa Ray untuk mendalangi pelarian ayahnya itu. Portos sendiri adalah kata sandi untuk memperingatkan Mannheim bahwa Ray adalah utusan Jessica Miller dan dia adalah sekutu. Ray pun akhirnya kembali ke Los Angeles di mana dia bertemu kembali dengan Abigail Rose. Abigail mengungkap apa yang dia dan Hush temukan mengenai pengkhianatan Lester Clark. Rupanya Lester telah ditawari untuk menjadi CEO dari perusahaan keamanan The Tom dengan gaji yang sangat tinggi jika dia berhasil membuat Ray tidak bisa kabur dari The Tom. Sementara Lester kini berada di Miami untuk pertemuan bisnisnya dan pada saat akan memulai perjalanannya, ternyata Hush sudah berada di dalam mobil dan membius Clark. Ketika Lester Clark terbangun, dia sudah berada di dalam sebuah kontainer berserta mobilnya dan tidak bisa kemana-mana, sementara pengiriman kontainer tersebut tidak diketahui kemana arah tujuannya. Bagi kalian pencinta film di era tahun 80-an sampai 90-an, film ini tentu saja bisa dibilang sebagai pemuas dahaga karena akhirnya melihat Stallone dan Arnold berkolaborasi dalam sebuah film selain dalam film The Expendables. Sayang, bungkusannya kurang rapi ya, dengan beberapa adegan aksi yang terlihat tanggung terutama untuk seorang ukuran Sylvester Stallone dan Arnold Schwarzenegger. Meski tetap saja faktor usia menjadi sebuah pemakluman tersendiri. Belum lagi backstory yang terlalu berlebih-lebihan dan malah menjadi montase yang cukup membuang-buang waktu. Namun di balik kelemahan mayor tersebut, aksi ala MacGyver yang tersaji dalam film ini menjadi daya tarik utama. Hasilnya, kotak susu malah menjadi viral di media sosial dan menjadi meme yang laris dikomentari. Plot twist yang tersaji juga dinilai berhasil dengan menjaganya sejak awal, menjadikan film ini benar-benar menjadi film escape from the jail yang sukses menghibur para penggemar, sebagaimana layaknya yang disajikan oleh Con Air, meski jauh dari level The Great Escape atau bahkan Shawshank Redemption. Kengerian dari penjara ini akhirnya malah semakin terasa setelah ketahuan nama fasilitas penjara tersebut adalah The Tom, yang kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia berarti makam. Jadi ini adalah kuburan bagi para tahanan dengan tingkat keamanan yang super tinggi yang dimilikinya. Plotnya dibuat menjadi semenarik mungkin karena fasilitas The Tom ini ternyata dibuat berdasarkan rujukan keamanan yang ditulis sendiri oleh Ray Breslin lewat bukunya. Jadi bisa dibilang Ray terjebak di penjara yang dia buat sendiri. Untung saja Ray masih mampu menyadari kelemahan-kelemahan terkecil dari penjara tersebut dan
dan membuat mereka berhasil kabur. Elemen menarik lainnya adalah plat kendaraan mobil yang ditumpangi oleh Ray yang terlihat di awal film, yang kalau dibaca seperti tulisan Lucky Ray. Dan memang ternyata benar, ada begitu banyak keberuntungan Ray di dalam film ini. Mulai dari kisah perburuan Victor Mannheim yang menarik perhatian banyak orang di dunia termasuk Hobbs yang mata duitan, sampai kepada kebocoran katup kapal yang tidak sempat menenggelamkan mereka. Tapi bagi saya pribadi, yang paling menarik perhatian adalah elemen religius yang memanfaatkan kitab suci sebagai penyelamat mereka. Di awal film, memperlihatkan Ray Breslin menggenggam Alkitabnya yang menjadi kunci pelariannya. Hingga menjelang babak akhir, Al-Quran membuat Javed bisa mendeteksi lokasi mereka dan menjadikan titik awal pelarian mereka ini berhasil. Unsur pluralisme yang sangat baik meski disesalkan kenapa Javed harus tewas di tangan Hobbs. Penampilan kecil Curtis Jackson sendiri juga cukup menyita perhatian, yang mana dia sebenarnya adalah orang yang lebih akrab di mata fansnya sebagai seorang rapper dengan stage name-nya 50 Cent. Victor D'Onofrio sendiri juga berhasil tampil cukup mengesalkan meski jauh berbeda dengan salah satu perannya yang cukup akrab di mata para fans Marvel, yaitu Wilson Fisk alias The Kingpin dalam series Netflix Daredevil. Mungkin kalian punya penilaian tersendiri terhadap film ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan tentu saja terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.